Sudah, Bu? Udah. Udah. Ini udah nampak Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ijaz Al-Quran. Pertama, pengertian ijaz Al-Quran. Secara etimologi, kata ijaz berasal dari kata bahasa Arab yang ija yu'iju, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara terminologi, ijaz Al-Quran adalah ilmu Al-Quran yang membahas tentang kekuatan dan keunikan Al-Quran dari segi susunan lafal, kandungan makna, maupun pesan-pesannya, sehingga ia mampu melemahkan atau mengalahkan kemampuan manusia untuk membuat sesuatu yang serupa dengannya. Ijaz menurut para ahli. Menurut Mana Khalid Al-Qatan, ijaz adalah menampakkan kebenaran Nabi Muhammad SAW dalam pengakuan orang lain sebagai Rasul utusan Allah dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandingi atau menghadapi mukjizat. Menurut Ali Al-Sabri, ijaz artinya ialah menetapkan kelemahan manusia baik secara kelompok maupun bersama-sama untuk menandingi hal yang serupa dengannya, maka mukjizat merupakan bukti yang datangnya dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Signifikansi ijaz Al-Quran. Yang pertama, menguatkan keimanan. Ijaz Al-Quran berfungsi sebagai bukti nyata kebenaran Al-Quran, sebagaimana firman Allah dan kenabian Nabi Muhammad. Hal ini memperkokoh keyakinan umat Islam dan menghilangkan keraguannya. Yang kedua, menunjukkan keunggulan Al-Quran. Ijaz menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki karakter yang khas dan istimewa yang tidak dapat ditandingi oleh teks-teks lain yang dapat dibuat oleh manusia. Yang ketiga, mendorong refleksi dan kajian mendalam. Pemahaman tentang ijaz mendorong umat Islam untuk terus-menerus membaca, menghafal, mengkaji, menganalisis, dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menjadikan pedoman dan inspirasi. Dalam ijaz Al-Quran, umat Islam mendapatkan inspirasi untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam etika dan kehidupan. Sisi kemujizatan Al-Quran. Sisi kemujizatan Al-Quran itu yang pertama, keindahan bahasa dan sastra. Al-Quran memiliki susunan bahasa yang indah, fasih, dan retorikanya luar biasa, berbeda dengan susunan bahasa Arab pada umumnya, yang tidak dapat membedakan. Yang kedua, isyarat ilmiah. Al-Quran mengandung isyarat ilmiah dan fakta-fakta sains yang baru terungkap dan terbukti kebenarannya ribuan tahun setelah Al-Quran. Ketiga, sejarah dan pemberitaan yang gaib. Al-Quran yang memberitakan tentang peristiwa-peristiwa yang belum terjadi di masa depan, peristiwa-peristiwa di masa lalu, serta hal-hal gaib yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Dan terakhir, petunjuk penetapan hukum. Al-Quran membawa sistem hukum yang sempurna, adil, dan relevan sepanjang masa. Yang terakhir, arah baru dalam memahami kemujizatan Al-Quran. Awalnya, kajian mujizat Al-Quran lebih banyak berfokus pada aspek kebahasaan karena Al-Quran diturunkan di tengah masyarakat Arab yang sangat mengagungkan sastra dan bahasa. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, muncul arah baru dalam memahami kemujizatan Al-Quran seperti para ilmuwan Muslim maupun non-Muslim semakin banyak menemukan korelasi antara ayat-ayat Al-Quran dengan penemuan-penemuan ilmiah modern di berbagai bidang fisika, biologi, kedokteran, dan geologi. Kajian ini menunjukkan bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan fakta-fakta ilmiah
jauh sebelum manusia mengetahui. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan kurang saya mendengar, saya kembalikan kepada moderator. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kembali kepada Ibu Purnamasari yang telah mempresentasikan hasil makalahnya. Baik, untuk selanjutnya langsung saja pada audiens, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham dari penjelasan Ibu Purnamasari, kita beri kesempatan untuk bertanya. Dipersilakan. Lagi Pak. Boleh. Silakan Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Materi kita kan hari tentang ijaz, Bu. Jadi tentang bagaimana Al-Quran ini bahasanya yang nggak bisa ditandingi. Tapi walaupun Al-Quran dulu nggak bisa ditandingi, tetap kita ketahui orang-orang kafir itu tetap menantang, bahkan mengatakan Al-Quran buat Al-Quran ini dengan tujuan yang buruk lah kepada Nabi Muhammad dan kepada Allah, bahkan berani menantang. Jadi pertanyaan saya, ketika orang kafir itu kan menantang ayat Al-Quran, tapi Allah jawab langsung di Al-Quran itu dalam Quran surah Al-Baqarah dan surah Yunus ayat 38, itu Allah suruh orang kafir itu membuat satu surah semisalnya. Qul fa'tu bisurah. Tapi di surah Hud ayat 13 itu qul fa'tu bi'asyri suwar. Buatlah 10 surat yang semisalnya. Bahkan di surah Al-Isra ayat 88, ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an. Buatlah yang semisal dengan Al-Qur'an. Dan saya, Bu, kenapa ini berbeda? Kenapa di satu sisi Allah suruh tentang orang kafir ini buat aja satu surah semisalnya. Di ayat yang lain buat aja 10 surah semisalnya. Bahkan di surah Al-Isra tadi buatlah satu semisal dengan Al-Quran. Berarti seperti Al-Quran itu sendiri. Kenapa tantangannya berbeda, Bu? Apakah ini ada suatu pelajaran atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yus Amri yang telah memberikan pertanyaannya. Luar biasa pertanyaan dari Pak Yus Amri. Sudah saya catat, tapi ketinggalan tadi. Selanjutnya, kita berikan kesempatan kembali kepada audiens. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Jika belum ada yang mau bertanya, alangkah baiknya mungkin kita berikan kesempatan untuk Pak Kusdil untuk menjawab pertanyaan dari audiens yang bertanya tadi terkait materi yang dijelaskan oleh Pak Kusdil. Nah, kepada Pak Kusdil dipersilakan mau menjawab pertanyaan dari Pak Yus Amri dulu atau dari Bu Namira, dipersilakan. Oke, baik. Sembari menunggu Bu Purnama. Baiklah. Insya Allah sebenarnya yang bertanya ini lebih paham daripada saya. Tapi saya mencoba menjawab pertanyaan Bapak. Kalau memang benar nikah, mana sumbernya? Kalau tidak menikah, mana sumbernya? Ini pilih salah satu ya jawabannya. Ini kalau dari berbagai sumber tadi dulu saya dapat ilmu waktu kecil hingga sekarang, tentunya berbeda ilmu dari dulu dengan ilmu yang sekarang. Sekarang saya bertambah ilmunya. Setelah saya baca-baca, mungkin saya kurang pengajian, mungkin kan. Kalau pun ada sumbernya benar-benar menikah, itu Zulaikha dan Nabi Yusuf, sebagian ulama mengatakan masih bisa diterima